Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 9 sampai 13 dengan judul The Holiness of God. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka pada hari ini dan besok, mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa ini di Gunung Sinai. Sebab itu engkau harus memasang batas sekeliling bangsa itu dan berkata, jagalah dirimu, jangan mendaki gunung itu atau menyentuh batasnya. Siapapun yang menyentuh gunung itu, ia pasti akan mati. Tangan seorang pun tidak boleh menyentuhnya, sebab ia pasti dilempari dengan batu atau dipanah. Baik itu binatang ataupun manusia, tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Saudara, bagian perikop ini yaitu ayat 9-13 menunjukkan bahwa Allah hendak berbicara kepada umatnya. Cara yang ditunjukkannya adalah dengan hadirnya Allah di antara bangsa Israel melalui awan tebal sebagai penampakan dirinya. Untuk mempersiapkan kehadirannya ini, Allah menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yaitu seperti pengudusan diri yang berkaitan dengan pembasuhan badan atau tubuh serta pakaian yang dicuci, serta penetapan batas melalui pagar yang dibuat pada sekeliling gunung agar tidak ada kaki atau tidak ada tangan yang menyentuh gunung Sinai tersebut. Hal ini harus mereka lakukan sampai sangkakala berbunyi panjang. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa Allah dapat hadir secara imanen atau dapat hadir secara nyata di alam semesta. Dalam kisah yang kita baca, yaitu Allah hadir di atas gunung kudusnya dengan penampakan sebuah awan tebal, sehingga dapat dilihat, Allah dapat didengar dengan tujuan agar umatnya percaya akan keberadaannya. Selain itu, penetapan batas-batas yang tidak boleh dilanggar menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang transenden, yaitu kekudusan Allah tersebut berada di luar batas-batas kemampuan manusia. Artinya, misalnya meskipun manusia sudah membasuh diri, dia sudah membasuh tubuh, dia sudah mencuci pakaiannya, tetapi ketika mendekat kepada Allah, mereka tetap dapat mati. Dengan demikian, kekudusan Allah adalah sesuatu yang senantiasa harus kita hormati dalam kehidupan kita. Saudara, pemahaman kita akan kekudusan Allah kembali mendorong kita untuk senantiasa menghormati kekudusannya. Ia adalah Allah yang tidak dapat bersatu dengan dosa, dan karena itu kita perlu datang mendekat kepada Allah dalam kekudusan. Misalnya, kita mengakui dosa, bahkan yang tersembunyi di hadapan Allah, lalu berkomitmen untuk tekun dalam saat teduh, berdoa, ibadah, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat bekerja sama secara sinergis dengan Roh Kudus dalam proses pengudusan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari untuk tetap menjaga kekudusan dalam setiap hal yang kita kerjakan melalui perkataan yang senantiasa membangun, perilaku yang mendatangkan berkat bagi sesama, dan lain sebagainya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah menjaga kekudusan di hadapan Allah? Mari, mintalah kekuatan kepada Roh Kudus agar senantiasa dapat bekerja sama dalam proses pengudusannya. Dengan demikian, ketika kita mendekat kepada Allah, maka seluruh keberadaan kita menjadi murni, bersih di hadapannya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan sikap hormat yang seharusnya bertumbuh dalam diri kami tentang kekudusan Allah. Mari Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang seringkali melakukan kesalahan, yang seringkali jatuh dalam dosa. Kami memerlukan Engkau Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat bekerja sama dengan Roh Kudus untuk di dalam proses pengudusan, sehingga seluruh keberadaan diri kami mencerminkan Allah yang hidup di dalam diri kami. Mari jadikan kami senantiasa kudus, murni, suci di hadapan-Mu Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah, sebentar kami akan menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang akan menolong kami di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.